Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sania Dia dengan NIM 22109142200005 dari Prodi Psikologi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pola asuh yang baik dalam membentuk karakter anak. Cocok banget nih buat orang yang mau dan sudah menikah. Biar sadar kalau punya anak tuh nggak sekedar hamil 9 bulan, terus kelar deh. Gak usah banyak ngomong ya, langsung cus ke materinya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu nih definisi dari pola asuh itu sendiri. Jadi, secara singkatnya, pola asuh ialah cara kerja atau bentuk dalam upaya menjaga, merawat, mendidik, dan membimbing anak kecil. Bisa juga diartikan sebagai interaksi antara anak dengan ortu atau wali mereka. Kemudian, pola pengasuhan itu adalah proses memanusiakan atau mendewasakan manusia secara manusiawi yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zaman. Seperti kata Rasul, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan zamanmu. Jadi buat para ortu nih, please stop ya bandingin diri kita yang sekarang dengan diri kalian waktu masih kecil dulu. Soalnya kan beda. Tapi walaupun begitu, orang tua tuh masih berhak loh milih pola asuh yang tepat buat anaknya. Tapi jangan lupa ya, kalau pola asuh yang mereka pilih itu bakal mempengaruhi karakter dan kepribadian si anak kelak. Selanjutnya, anak tuh kan anugerah ya yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke orang tuanya. Jadi, sudah kewajiban para orang tua buat memenuhi kebutuhan si anak, baik jasmani maupun rohani, dan juga mereka harus memperhatikan nih perkembangan si anak-anaknya ini agar saat si anak ini dewasa kelak, mereka bisa jadi orang yang baik. Nah, kalau mau tujuan itu tercapai, ada nih beberapa faktor dari lingkungan yang perlu diperhatiin biar si anak nggak melenceng dari harapan kita. Yang pertama itu tentunya lingkungan terdekat mereka, yaitu keluarga. Peran orang sekitar tuh penting banget loh dalam membentuk karakter si anak, karena berawal dari keluarga, segala sesuatu itu berkembang. Si anak akan belajar dari apa yang dia lihat. Makanya, para ortu itu harus nunjukin hal baik di depan anaknya. Kalau si anak itu tumbuh dan dibesarkan oleh keluarga harmonis, maka ketika ia dewasa, ia akan menjadi orang yang penyayang dan penuh empati. Tapi sebaliknya, kalau dia dibesarkan oleh keluarga yang suka kekerasan, maka kelak si anak akan menjadi pemberontak. Orang tua juga nggak boleh ngeremehin perasaan anak. Karena kalau digituin, nanti si anak bakal jadi ngerasa insecure dan merasa perasaannya itu nggak valid. Dia akan mikir kalau dia nggak berhak marah, sedih, ataupun kecewa. Padahal kan itu perasaan manusiawi ya, yang semua orang tuh pasti ngerasain. Itu tuh perasaan yang ada saatnya harus dikeluarin. Kemudian genetik dan gender juga mempengaruhi loh. Kalau genetik itu kan sifat bawaan yang emang udah ada pas lahir, tapi masih ada kemungkinan kok bisa diubah. Dan kalau gender tuh kan biasanya dibedain dari sikap orang sekitar ke si anak itu gitu. Kalau cowok kan biasanya identik dengan jadi kuat, gak cengeng, dan bertanggung jawab lah. Sementara cewek kan biasanya diajarin biar jadi orang yang bersih, terstruktur, dan sebagainya lah, yang biasanya tuh cewek banget gitu loh. Lalu faktor selanjutnya yaitu lingkungan tempat si anak tumbuh. Si anak kan pasti keluar main ya dengan teman sebayanya di lingkungan rumah. Nah, dari situ dia bisa mempelajari hal-hal yang gak didapat di rumahnya. Bisa hal positif, bisa juga hal negatif. Tapi balik lagi ke peran orang tua yang bertugas nih ngasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena kan kita nggak mungkin juga ya bisa ngontrol semua orang, kayak kontrol semua teman-temannya buat jadi apa yang kita mau, buat sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita cuma bisa ngontrol anak kita aja. Ini termasuk juga ya buat lingkungan dia belajar. Walaupun di sekolah udah ada guru yang ngajar, tapi tetap aja ortu tuh masih harus ikut andil buat ngarahin si anak. Dan yang faktor terakhir itu sosial budaya. Di lingkungan kita pasti ada yang namanya nilai dan norma sosial. Budaya ini kan berhubungan dengan banyak hal ya, kayak kepercayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Karena kita lahir dan tinggal di dalam sebuah kelompok sosial, tentunya kita harus ngikutin peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis dong. Parenting style tuh kan ada banyak ya, tapi Herlock, seorang psikolog, membaginya jadi 4, yaitu ada pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan pola asuh neglectful atau acuh. Kalau pola asuh otoriter itu si ortu biasanya suka maksa, terlalu mengontrol, dan
mengikat si anak. Jadi anaknya tuh nggak bisa bebas dan malah bikin si anak tuh belajar jadi pembohong gitu loh, karena nggak dibolehin kan ngapa-ngapain, jadi dia belajar bohong. Terus kalau pola asuh demokratis tuh si ortu ngasih anaknya kesempatan buat milih, kayak dibebaskan ngelakuin kehendaknya, tapi si ortu ini nggak lepas tangan gitu aja gitu. Si ortu tetap tegas kok sama peraturannya. Kalau anaknya salah tetap dihukum. Ini bikin si anak jadi mandiri, tapi tetap tahu aturan dan batasan. Yang ketiga itu pola asuh permisif. Pola asuh ini tipe yang beneran serba dibebasin. Pokoknya serba diiyain dan dibolehin sama ortunya. Bahkan kalau si anak salah, ya nggak bakal dapet hukuman. Pola asuh ini tuh bikin si anak jadi manja dan suka seenaknya, karena si anak nggak pernah dengar penolakan dari ortunya. Jadi seakan-akan orang lain juga tuh nggak boleh nolak permintaan dia. Terus yang terakhir itu pola asuh neglectful atau acuh. Nah, kalau ini tuh ortunya beneran acuh gitu sama anaknya, nggak ngurusin dan nggak peduli sama hidup anaknya. Pola asuh kayak gini tuh bikin si anak jadi nggak pede, emosional, dan bahkan bisa punya penyakit mental. Biasa sih tipe ortu yang kayak gini orang-orang yang punya masalah dalam diri mereka, kayak punya masalah mental, ataupun orang yang terlalu sibuk sama dunianya sendiri. Parenting style ini bisa dipilih sesuai kebutuhan masing-masing, tapi ingat kalau ada resiko yang menunggu di masa depan kalau sampai salah dalam memilih. Banyak juga kan kasusnya kayak orang tua nih udah tegas, udah ngebatasin, tapi tetap ngebebasin juga. Cuma si anaknya ini emang gara-gara teman-teman pergaulannya ini yang bikin dia jadi terlalu bebas. Emang kadang nggak selalu berjalan sesuai rencana, tapi yang penting kita harus optimis, usaha, dan doa. Ingat kalau anak nggak minta buat dilahirkan, tapi orang tua yang sudah memilih dan udah dikasih kepercayaan sama Allah buat merawat makhluknya harus wajib kudu bertanggung jawab. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sore hari berembus topan, pohon tumbang menjadi 8. Anak baik anak yang sopan, kelak bahagia di masa depan. Yeay! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!